Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Andi Ernoziana, selaku dosen negosiasi, kreativitas, dan inovasi. Sini saya Trisha Dapat Tahan dengan NIM 413222106 dari LPI 5 Malam akan mempresentasikan evaluasi diri terkait kelebihan dan kekurangan pada saat presentasi dan negosiasi dan apa saja sih aspek yang perlu ditingkatkan. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada saat presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa kelebihan saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah menguasai materi dengan baik. Nah, di sini saya memiliki pemahaman yang dalam tentang topik yang dibahas. Contohnya adalah seperti sebelum saya membawakan presentasi dan melakukan presentasi, saya mempelajari terlebih dahulu materi yang akan saya bawakan agar lebih memahami dan bisa menjawab pertanyaan dari audiens. Dan yang kedua adalah manajemen waktu. Menurut saya mampu mengatur waktu presentasi dengan tepat. Nah, sehingga setiap poin-poin penting itu disampaikan tanpa terburu-buru. Contohnya adalah sebelum presentasi, saya melakukan latihan presentasi dan memastikan bahwa saya dapat menyampaikan semua poin dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah bahasa yang sederhana. Jadi ketika pada saat presentasi, di sini saya biasanya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar audiens lebih cepat lebih cepat dalam menangkap. Dan untuk kekurangannya, saya sendiri memiliki kekurangan yaitu penguasaan diri. Uh, di sini saya memiliki kesulitan untuk menguasai diri di depan umum dan tidak percaya diri. Contohnya adalah ketika presentasi saya sering gugup dan uh, kurang fokus pada presentasi. Dan yang kedua adalah bahasa tubuh. Saya belum bisa menggunakan bahasa tubuh dan raut wajah yang baik pada saat presentasi. Terdengar terkesan lebih datar pada saat presentasi. Dan yang ketiga itu adalah intonasi suara. Intonasi suara saya ketika presentasi itu masih monoton dan tidak variatif. Contohnya adalah saya belum bisa kuasai volume suara saya dan cenderung cepat dalam berbicara dan terkesan lebih terburu-buru. Dan di sini adalah evaluasi diri, kelebihan dan kekurangan pada saat bernegosiasi. Yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan saya terlebih dahulu. Kelebihan saya menurut saya sendiri adalah fleksibilitas. Menurut saya mampu beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah dan dapat menyesuaikan strategi negosiasi secara sesuai arah diskusi. Contohnya itu adalah pada saat negosiasi, saya mampu mengurangi ketegangan dengan mencairkan suasana pada saat negosiasi berlangsung. Dan yang kedua itu kelebihan saya adalah hubungan. Saya mampu membangun hubungan kepada lawan bicara saya. Contohnya, saya bisa memulai percakapan dengan menanyakan kabar atau membahas topik yang ringan sebelum masuk ke dalam inti ke negosiasinya. Dan yang ketiga, kelebihan saya adalah kemampuan mengontrol emosi. Menurut saya cukup mampu dan cukup baik dalam mengontrol emosi. Saya bisa tenang, meskipun ada perbedaan pendapat dan menjaga suasana agar tetap lebih positif. Dan untuk kekurangannya, saya memiliki kekurangan yaitu kurang tegas. Terkadang saya memiliki kesulitan itu menyampaikan tuntutan atau menolak tawaran yang tidak sesuai. Karena saya cenderung orangnya tidak enakan, jadi saya selalu mengiyakan padahal saya mengalami tidak biasa. Saat itu kekurangan saya dan yang kedua adalah kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri dan memiliki perasaan terhadap kemampuan diri saya sendiri. Contohnya itu seperti saya masih ragu-ragu dalam menyampaikan pendapat saya sendiri. Dan yang ketiga itu adalah sulit mengambil keputusan. Ketidakmampuan mengambil keputusan dengan cepat dan pelan itu masih menjadi tantangan saya ya, kekurangan saya. Contohnya itu adalah saya terlalu lama berpikir dan lama dalam mengambil keputusan. Dan aspek-aspek apa saja yang perlu ditingkatkan terhadap kemampuan negosiasi dan presentasi saya. Yang pertama itu adalah percaya diri. Ini aspek yang paling penting ditingkatkan. Karena rasa percaya diri itu bisa mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan.
Contohnya seperti saat menyampaikan presentasi, eh, ide di hadapan orang, kurangnya kepercayaan diri itu dapat membuat argumen terdengar kurang meyakinkan. Dan cara mengatasinya saya biasanya berlatih berbicara di depan cermin atau merekam presentasi saya agar saya dapat mengevaluasi. Dan yang kedua adalah pengelolaan waktu. Mampu mengelola waktu dengan baik sebaik mungkin, eh, terutama di batasannya. Contohnya sebelum presentasi, saya merekam dulu nih eh, pada saat saya presentasi. Itu dapat mengurangi resiko penyampaian yang terburu-buru dan terlalu berlarut-larut. Yang ketiganya adalah keterampilan berbicara. Aspek yang perlu tingkatkan juga termasuk adalah keterampilan berbicara. Penggunaan suara, intonasi, dan volume suara yang bervariasi itu sangat mempengaruhi pada saat presentasi dan negosiasi. Itu menggambarkan tingkat keprofesionalan kita. Dan yang keempat itu adalah persiapan yang matang. Jadi sebelum kita melakukan negosiasi maupun presentasi, persiapan yang matang itu sangat penting dilakukan. Eh, Contohnya pada saat negosiasi itu kita harus menyiapkan data-data yang penting, dan pada saat presentasi kita harus menyiapkan materi agar presentasi berjalan dengan baik. Dan yang kelima itu adalah menjawab pertanyaan atau kritik dengan tenang. Jadi menanggapi pertanyaan sulit atau kritik secara tenang itu menunjukkan profesionalisme profesionalisme kita dan kendali diri. Contoh itu adalah ketika lawan bicara menanyakan sesuatu atau pada saat audiens menanyakan sesuatu pada saat presentasi, kita harus bisa menjawab dengan tenang, setenang mungkin dan baik dan tanpa beruang. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, Bu, dan terima kasih telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan terkait kemampuan, eh, kelebihan dan kekurangan saya pada saat presentasi dan negosiasi dan apa saja aspek yang perlu diingat. Eh, Terima kasih waktunya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.